Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Datranda Syamsida MPD dan Ibu Bese Qurani SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pelayanan prima. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Fitratunisa Habibatullah dengan NIM 220208 502004 kelas 04 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi dari Mujahid dan Butik. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu dari aspek pakaian. Aspek pakaian yang diterapkan pada Rumah Jahit IFA yaitu aspek pakaian yang bersifat individu yang penting sopan dan rapi. Dan yang kedua yaitu butik atar akhir yaitu bersifat sama dengan Rumah Jahit IFA yaitu bersifat individu atau memakai pakaian yang bebas, yang penting memakai kemeja dan rapi dan enak dipandang. Dan yang kedua yaitu dari aspek kepemimpinan. Yang pertama ya, dari Rumah Jahit IFA, aspek kepemimpinannya menerapkan aspek kepemimpinan yang disebut dengan aspek demokratis. Aspek demokratis yaitu jenis kepemimpinan yang dikenal sebagai pendekatan atau pasif pemimpin melakukan musyawarah dengan bawahannya dan kemudian membuat keputusan akhir. Pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk membuat atau pandangan mereka dan bisa menyerahkan pendapatnya sebelum keputusan tersebut dibuat. Demokratis yaitu para bawahan merasa nyaman dengan gaya ini karena mereka diperbolehkan memberikan pendapat mereka sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ini dari butik atar-atir menerapkan aspek kepemimpinan otoritas yaitu aspek kepemimpinan mendominasi dan membuat keputusan tanpa diskusi lebih awal. Ada yang apa yang telah dilakukan dan bagaimana tugas tersebut dilakukan hanya ditentukan oleh seorang pemimpinnya. Otoritas pemimpin menggunakan wewenang bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, atau pemimpin mengasumsikan bahwa orang perlu diarahkan dan dipandu terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang pertama yang diterapkan oleh Rumah Jahit IFA yaitu yang pertama, promosi dari mulut ke mulut melalui pelanggan dan teman pemilik. Mempunyai banyak teman sehingga hal tersebut sangat membantu beliau dalam pemasaran. Apalagi jahitannya rapi, maka akan membuat pelanggan menjadi senang dan turut serta mempromosikan kepada teman atau rekannya yang lain. Pelanggan pun tidak segan dalam mengendorse hasil jahitan tanpa dibayar karena merupakan ungkapan kepuasan pelanggan terhadap hasil yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu melalui sosial media. Biasanya beliau mengupload hasil jahitannya di via Instagram yang bernama rumah jahitnya yaitu @rumah motivation. Hal ini pun sangat berpengaruh karena zaman sekarang banyak orang yang sedang mengakses internet atau via Instagram. Selanjutnya yaitu pemasaran offline. Ini merupakan pemasaran yang dilakukan oleh sang pemilik dengan memasang spanduk di depan rumah jahitnya. Selanjutnya dari aspek pemasaran dari butik atar-atir yaitu butik ini pun sangat terkenal karena tempatnya juga berada dari jauh dari keramaian, akan tetapi biasanya butik ini ramai pada waktu-waktu tertentu. Semisal pada saat tahun ajaran baru banyak warga sekitar yang turut serta
untuk berbelanja kebutuhan sekolahnya, misalnya seragam sekolah dan lain-lain. Selanjutnya yaitu SWOT analisis. SWOT analisis yang pertama yaitu dari Rumah Jahit IFA. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya tempatnya yang strategis, harga yang cukup murah dan cukup terjangkau, pegawai dari orang-orang terdekat atau keluarga sehingga orderan yang diterima bisa cepat selesai. Selanjutnya mampu membuat suatu busana atau pakaian masa kini dengan berbagai macam model dan hasil jahitan yang rapi. Hasil kerja yang cepat dan selalu memuaskan para pelanggan. Kekurangannya yaitu ruangan yang terbilang cukup sempit, kerjaan atau karyawan yang tidak berlatar belakang busana sehingga membuat sang pemilik tidak terlalu banyak menerima orderan. Dan prinsip kerja Rumah Jahit IFA yaitu analisis. Terima kasih. SWOT analisis yang kedua yaitu dari Butik Atar-Atir, yaitu kelebihannya yang pertama dapat membantu warga sekitar untuk melengkapi kebutuhannya. Harga yang diberikan harga yang dapat terjangkau, pegawai yang diutus seperti anak dari pemilik. Dan kekurangannya itu berada di tempat yang jauh dari keramaian. Selanjutnya yaitu aspek peluang kerja. Peluang dari manajemen usaha satu ini dapat dilihat dengan sangat sederhana saat setiap orang pasti membutuhkan pakaian. Jasa jahit masih akan tetap berpotensi menghasilkan uang. Lantas dari mana pakaian dapat dihasilkan jika tidak dari karya seseorang penjahit? Setiap produk pakaian pasti menggunakan para penjahit untuk menjahitnya. Namun, justru peluang usaha jasa jahit muncul dari setiap orang yang ingin permak dan modifikasi pakaiannya. Landasan dari pendapat tersebut sangat sederhana, yaitu ini karena tidak setiap orang pas dan cocok ketika membeli sesuatu pakaian atau suatu busana. Dan pada titik ini juga usaha jasa jahit dibutuhkan untuk menyesuaikan ukuran pakaian dengan ukuran tubuh. Peluang bisnis jahit akan terus bertahan ini karena sangat dibutuhkan oleh kalangan untuk industri fashion dan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan bagaimana usaha jasa jahit bisa sangat berpotensi menghasilkan keuntungan, terutama jika suatu usaha jahit yang dilaksanakannya memiliki reputasi yang baik. Selanjutnya yaitu perbandingan kedua usaha. Perbandingan kedua usaha dilihat dari segi usaha yang ditinjau sudah berbeda. Yang pertama yaitu dari rumah jahit dan yang kedua dari butik. Dan keduanya masing-masing memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Akan tetapi menurut saya pribadi dari kedua tempat tersebut, butik dan rumah jahit tersebut sudah menerapkan apa yang harus diterapkan dalam pelayanan usaha, seperti contohnya ramah dalam memberikan pelayanan terhadap seorang pelanggan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu jika seseorang memiliki kemampuan dalam menjahit, kita dapat atau bisa menjadikannya sebagai sebuah peluang untuk mendatangkan uang, karena kemampuan menjahit sangatlah bisa berpotensi untuk mendatangkan keuntungan. Mungkin sebagian orang banyak yang menganggap rendah usaha jasa jahit, namun jika dipikirkan, usaha satu ini bisa memberikan seseorang pemasukan yang luar biasa, karena banyak orang yang mengandalkan usaha jahit untuk kebutuhan pakaian yang digunakan sehari-hari. Hal tersebut terlihat dari banyaknya orang yang masih mengandalkan jasa jahit untuk memodifikasikan pakaiannya.